wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bu Guru, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kita ya. Oke, kepada Mas Farel, dipersilakan berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Farel. Oke, apa kabar hari ini anak-anak Bu Guru yang ada di kelas ini? Alhamdulillah selalu ceria, bahagia, otak menyerap lebih banyak. Allahu Akbar. Masya Allah, anak-anak Bu Guru ini sangat bersemangat sekali. Oke, Bu Guru akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Kita cek kehadiran teman-teman yang ada di kelas ini ya. Oke, silakan anak-anak periksa kanan kiri apakah ada teman-teman yang tidak masuk. Oke, masuk semua Bu. Alhamdulillah apabila semuanya masuk ya. Oke. Selanjutnya, apakah anak-anak hari ini sudah siap untuk belajar? Oke, silakan dicek. Bukunya dipersiapkan ya. Oke, dibawakah buku tematiknya? Oke. Pensilnya, alat tulisnya? Silakan dipersiapkan. Oke, sudah siap semua? Oke. Sebelum itu kita ice breaking terlebih dahulu ya anak-anak. Tepuk semangat. Bisa semuanya? Oke, sudah hafal ya? Oke, mari kita lakukan bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Oke, Masya Allah, terima kasih anak-anak Bu Guru. Oke, anak-anak Bu Guru akan bertanya kepada anak-anak yang ada di kelas ini. Apakah ada yang pernah melihat bunga sepatu? Oke, Mbak Rani pernahkah melihat? Tidak Bu. Ini Mas Ahmad pernah melihatkah? Iya Bu, di rumah nenek saya. Oke, kalau ada yang melihat, ada yang tidak melihat, maka hari ini kita akan belajar yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Lalu tujuan pembelajaran hari ini pada muatan pembelajaran IPA apa sih? Oke, yang pertama, siswa dapat memahami perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke, selanjutnya siswa dapat memahami perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu mengenal bagian-bagian bunga. Oke, hari ini muatan IPA itu yang akan kita pelajari anak-anak. Oke, silakan dipersiapkan. Anak-anak, sudahkah dibaca buku tematiknya halaman 67? Apakah ada yang ingin dipertanyakan dari halaman tersebut? Oke, Bu, saya ingin bertanya. Oke, silakan. Mbak Cika, apa yang ingin bertanyakan? Bu, berkembang biak itu apa? Oke, Bu sedikit tampung ya. Selanjutnya ada lagi. Oke, Mas Farel mau bertanya apa? Kok mengangkat tangannya? Oke, Bu, berkembang biakan pada tumbuhan itu apa? Oke, Bu Sri tampung ya pertanyaannya. Oke, sekarang Bu Sri akan menjawab. Ya, yang pertama tadi dari Mbak Cika ya. Berkembang biak itu adalah salah satu ciri makhluk hidup. Dengan berkembang biak, maka tumbuhan itu tidak akan punah. Oke, selanjutnya perkembangbiakan pada tumbuhan adalah suatu cara makhluk hidup untuk memiliki keturunan yang banyak agar tidak punah. Nah, ini berkaitan dengan macam-macam perkembangbiakan. Oke, macam-macam perkembangbiakan itu dibagi menjadi 2, secara generatif dan secara vegetatif. Kalau secara generatif itu secara kawin. Kalau vegetatif berarti tidak kawin. Hari ini kita akan membahas perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Oke, ciri dari perkembangbiakan generatif ini ya adalah perkembangbiakan yang yang bertemu antara sel jantan dan sel betina. Oke, apa sih alat perkembangbiakannya? Yaitu bunga. Kita akan membahas bunga hari ini. Sebagai contoh tadi yang sudah Bu Sri katakan ya, Bu Sri tanya kepada anak-anak tentang bunga sepatu, maka kita akan membahas nih bunga sepatu.
Paham anak-anak? Oke. Baiklah. Kita akan mengenal bagian-bagian bunga sepatu. Di sini Bu Sri sudah kasih gambar ya. Oke, ada bunga sepatu. Bagian-bagian bunga sepatu sudah dilihat. Di sini ada apa aja? Ada putik ya, ada benang sari, terus ada kelopak bunga, ada mahkota bunga, ada batang. Oke. Nah, itu bagian-bagian bunga. Untuk menambah pemahaman kita, untuk menggali informasi kita, mari kita melihat video yang sudah Bu Sri tampilkan tentang apa yang berkaitan tentang materi kita. Oke, silakan anak-anak cermati. Apabila ada informasi yang penting, silakan anak-anak tulis di buku tulis. Oke, paham anak-anak? Oke, Bu Sri putarkan ya, silakan dilihat. Halo, apa kabar? Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Proses perkembangbiakan generatif tumbuhan. Pertama, terjadi peristiwa penyerbukan. Yang kedua, terjadi peristiwa pembuahan. Ketiga, pembuahan menghasilkan zigot. Keempat, zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan yang ada di dalam biji. Kelima, biji berada di dalam buah. Keenam, biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ketujuh, tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Macam-macam penyerbukan. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Berikut penjelasannya. Penyerbukan tumbuhan dapat dibantu oleh angin, air, hewan, dan manusia. Lebah membantu penyerbukan bunga. Burung kolibri juga membantu penyerbukan bunga. Halo, apa kabar? Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan. Baiklah anak-anak, itu tadi cuplikan video tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Atau ada suatu hal yang ingin ditanyakan? Silakan mengangkatkan tangannya. Oke, oh tidak ada, sudah paham semua ya, sudah jelas semua. Oke, berarti kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Silakan anak-anak membentuk kelompok terdiri dari 5 orang. Oke, silakan dipimpin sama ketua kelas ya. Silakan dibentuk kelompoknya. Oke, ada berapa kelompok ketua kelas? Oke, Mas Farel sudah dibentuk berapa kelompok? Ada 5 Bu. Oke, masing-masing terdiri dari 5 orang. Baiklah. Oke, di sini Bu Sri sudah mempersiapkan ya sebuah lembar kerja. Ada instruksinya juga ya. Oke, kita akan melakukan diskusi kelompok, akan melakukan pengamatan ya. Pengamatan terhadap bunga. Oke, nanti anak-anak Bu Sri kasih waktu 10 menit untuk keluar kelas untuk mencari bahan pengamatan, yaitu bunga ya, 2 macam bunga. Bunganya berbeda yang pastinya, supaya kita tahu hasil pengamatan kita terhadap bunga tersebut. Apa sih yang kita amati dari bunga itu? Kita akan mengamati tentang bagian-bagian bunganya. Oke, Bu Sri akan membagikan
lembar diskusinya ya. Oke, tadi kelompoknya ada 5, jadi Bu Sri akan memberi nama kelompoknya yaitu kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Oke, di situ Bu Sri nanti akan membagikan lembar kerja diskusinya ya. Inilah sebuah lembar diskusinya. Yang pertama, anak-anak tuliskan nama kelompoknya, selanjutnya nama anggotanya. Di situ juga nanti ada instruksinya ya. Instruksi untuk pengisian lembar pengamatan atau lembar diskusi kerja kelompok anak-anak ya. Petunjuknya membentuk anggota 5 kelompok sudah pasti sudah dibentuk ya. Selanjutnya siapkan 2 jenis bunga. Nah ini nanti Bu Sri tadi sudah bilang, Bu Sri memberi waktu anak-anak untuk keluar kelas untuk mencari bahan bunga itu tadi ya, untuk jadi sumber pengamatan anak-anak guru. Oke, selanjutnya melakukan pengamatan. Jadi nanti anak-anak mengamati bunga yang sudah dipersiapkan ya. Selanjutnya amatilah perbedaan antara 2 jenis bunga tersebut ya. Ada perbedaan atau tidak. Nah, Bu Sri sudah tuliskan, sudah buatkan tabel. Bandingkan bunga 1 dan bunga 2 terhadap apa? Bagian-bagian bunganya. Misalnya di situ ada Bu Sri tabelkan yaitu perbedaannya. Bagian-bagian bunganya ada benang sari, ada putik, mahkota, kelopak, tangkai, dan bunga dasar. Oke? Misalnya eksperimennya adalah bahannya bunga asoka atau sama bunga mawar. Bisa di situ bisa bisa ditulis benang sarinya, misalnya di bunga asoka ada, nanti bisa diberi tanda checklist. Terus di bunga mawar apabila benang sarinya ada bisa dikasih tanda checklist. Jika tidak ada maka silakan diberi tanda silang. Paham anak-anak Bu Guru? Oke. Jika paham, Bu Sri beri waktu 10 menit. Silakan anak-anak mencari sumber pengamatan tadi, yaitu 2 buah jenis bunga. Atau anak-anak bisa bekerja kelompok diskusi di luar kelas, tapi waktunya 10 menit ya. Oke, silakan dipimpin ketua kelompoknya ya. Oke, tadi kan sudah dibentuk 5 kelompok, jadi ketua kelompoknya ada 5. Oke, Bu Sri persilakan untuk melakukan diskusi kelompok. Silakan anak-anak, dimulai dari sekarang. Anak-anak silakan masuk kelas semua. Oke, waktu sudah habis ya, sudah 10 menit berlalu. Oke, silakan masuk kelas. Sudah di kelas semua, sudah lengkap semua. Oke, bagaimana dengan lembar diskusinya? Sudah dikerjakan semua? Oke, baiklah, selanjutnya kita akan memaparkan atau membacakan hasil diskusi masing-masing kelompok ya. Nanti dibacakan perwakilan kelompoknya. Oke, paham? Bisa dipahami anak-anak Bu Guru? Oke, baiklah, kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Oke, oh bagus sekali, Masya Allah. Kita kasih tepuk hebat dulu. Wow, hebat. Wow, hebat sekali, Masya Allah. Terima kasih ya. Kelompok 1 sudah mempersembahkan hasil diskusinya. Selanjutnya kelompok 2 ya. Oke, dilakukan secara bergilir nanti ya. Oke, tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Terus kita sudah belajar tentang perkembangbiakan secara generatif, mengenal bagian-bagian bunga juga. Oke, apa sih kesimpulan pembelajaran hari ini? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Atau anak-anak sudah bisa memberikan kesimpulan tadi? Atau hasil diskusi kalian? Oke, Bu, bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan itu tujuannya ini Bu, bahwa supaya tidak punah. Benar sekali. Untuk memunculkan tumbuhan baru agar tumbuh dengan banyak supaya tidak punah ya, supaya kita dapat melestarikannya. Lalu bagaimana cara kita rawatlah tanaman itu, tumbuhan itu dengan baik ya, supaya tidak mati. Misalnya kalau bunga tidak dirawat maka akan mati kan, tidak disiram, tidak dikasih pupuk maka akan mati. Jadi oke anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini bahwa bisa kita simpulkan apa anak-anak?
Oke, perkembangbiakan secara generatif itu adalah perkembangbiakan yang secara kawin, yaitu alat perkembangbiakannya yaitu bunga, yaitu perkembangbiakan apa? Yang melalui pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Lalu apa anak-anak bawah, alat perkembangbiakan itu bunga itu pun ada yang sempurna, ada yang tidak. Benar tidak? Tadi ada yang melakukan eksperimen kan? Oke, pada tumbuhan rumput. Oke, pada bunga rumput dengan bunga apa tadi? Bunga sepatu kan? Ada yang tidak ada kan? Oke, bahwa kita simpulkan bahwa alat perkembangbiakan pun ada yang sempurna, bagian-bagiannya lengkap, dan ada yang bagian-bagiannya tidak lengkap. Oke, dicukupkan. Kita kasih aplaus dulu pada kita semua yang ada di kelas ini dengan tepuk hebat. Tepuk hebat, 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 hebat. Oke, terima kasih anak-anak Bu Guru. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang materi muatan pada IPA ya, tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif, yaitu menggunakan alat perkembangbiakannya yaitu bunga ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang muatan pelajaran IPS ya. Oke, tahukah kalian bahwa bunga sepatu yang tadi sudah kita amati salah satunya ya. Oke, bunga sepatu itu tidak hanya hidup di negara Indonesia, namun di negara tetangga seperti Malaysia, bunga sepatu itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Oke, apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Oke, tujuan pembelajaran hari ini pada muatan IPS, siswa diharapkan mampu memahami sejarah berdirinya negara anggota ASEAN. Yang kedua, siswa dapat mengenali negara-negara anggota ASEAN. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi kondisi sosial budaya negara masyarakat ASEAN. Oke, siapkan alat tulisnya dan buku tematiknya. Oke, silakan dibuka buku tematiknya halaman 11 sampai 14. Oke, silakan ya. Oke, sudah siap semuanya anak-anak Bu Guru? Oke, coba tepuk semangat terlebih dahulu sebelum pembelajaran ini kita lanjutkan. Oke, kita mulai bersama-sama, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih anak-anak Bu Guru. Oke, selanjutnya, oke, sudah jelas ya tadi tujuan pembelajaran kita pada muatan pelajaran IPS ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi Bu Sri menyinggung tentang bunga sepatu. Oke, bunga sepatu itu tidak hanya hidup di negara Indonesia. Di negara Malaysia, bunga sepatu ini adalah salah satu ciri khas negara tersebut. Lalu bunga sepatu ini di negara tetangga dijadikan pewarna dan merupakan salah satu bunga raya atau bunga nasional bagi negara Malaysia tersebut. Selanjutnya, tidak hanya bunga sepatu, ada juga bunga Kamboja. Bunga Kamboja itu hidup di negara Laos ya, yang sering disebut dengan Dor Champa. Bunga sepatu di negara Laos itu digunakan ya, salah satunya yaitu sebagai dekorasi acara penyambutan tamu dan acara-acara keagamaan. Bu Sri sudah membawakan sebuah peta ya. Peta apa anak-anak Bu Guru? Oke, silakan dilihat. Peta negara kawasan Asia Tenggara. Salah satunya ada negara kita, yaitu negara Indonesia. Oke, selain itu ada negara apa lagi? Oke, silakan. Ada yang bisa menjawab? Oke, ada negara Malaysia, ada negara Singapura, ada negara Filipina, ada negara Thailand, ada negara Myanmar, ada Brunei Darussalam, Laos, Filipina, Kamboja. Oke? Oke, terus ada negara apa lagi? Singapura. Oke, itu adalah negara-negara di Asia Tenggara. Oke. Selanjutnya, silakan dibuka bukunya ya. Oke. Kita belajar tentang ASEAN. Oke, kita bahas tentang berdirinya negara ASEAN ya. Oke, tahukah kalian apa sih itu kepanjangan dari ASEAN? Oke, ada yang ingin menjawab? Oh, tidak ada ternyata. ASEAN itu kepanjangan dari Association of Southeast Asia National. Oke,
ASEAN itu merupakan perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Pada saat itu terjadinya ASEAN itu karena adanya pertemuan menteri-menteri luar negeri ya di kota Bangkok di Thailand ya. Dan pada saat itu sedang menandatangani deklarasi Bangkok. Oke, pada tanggal berapa Nana? Pada tanggal 8 Agustus 1967. Lalu siapa saja sih menteri-menteri yang menandatangani deklarasi Bangkok tersebut? Ada negara mana saja? Ya, ada negara Indonesia, ada negara Malaysia, ada negara Singapura, ya, ada negara Thailand dan ada negara Filipina. 5 negara tersebut disebut negara pendiri ASEAN. Lalu apa? Yang kita tahu bahwa negara ASEAN itu terdiri dari 10 ya. Oke. Selanjutnya yang 5 ini menyusul setelah tanggal 8 Agustus tersebut. Siapa saja? Ada Brunei Darussalam, ada Laos, ada Kamboja, ya, ada Myanmar, terus ada Brunei Darussalam. Oke, itu tadi adalah apa? Negara-negara Asia Tenggara yang bergabung menjadi satu organisasi, yaitu organisasi ASEAN. Oke, selanjutnya di situ ada pembahasan tentang kondisi sosial budaya negara ASEAN. Silakan anak-anak baca dan anak-anak pahami ya. Oke, Bu Sri kasih waktu 2 menit. Silakan dibaca dan dipahami. Jika ada yang tidak paham, silakan anak-anak bertanya, boleh kepada Bu Guru. Oke, atau bisa bertanya kepada teman-temannya terlebih dahulu jika mungkin teman-temannya ada yang sudah paham atau sudah mengerti. Oke, setelah itu di halaman selanjutnya itu ada lembar diskusi. Silakan kalian membentuk kelompok yang terdiri 5 orang ya. Oke, di situ silakan anak-anak mengamati tentang kondisi sosial dan kondisi budaya negara ASEAN tersebut. Misalnya di negara Indonesia, negara Malaysia, negara Singapura, atau negara Thailand. Silakan dibentuk 5 kelompok ya. Oke. Jika sudah, nanti silakan anak-anak memaparkan atau membacakan hasil diskusinya di depan secara bergantian. Oke? Oke, silakan. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerjakan diskusinya? Oke, silakan perwakilan kelompok untuk memaparkan di depan ya. Oke, nanti dilakukan secara bergantian. Dan silakan kelompok lain untuk menanggapi apabila ada yang kurang pas atau setidaknya ingin menyanggah dari pemaparan atau pembacaan hasil diskusi kelompok tersebut. Oke, silakan dimulai dari kelompok 1. Oke, baik. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, hebat sekali, Masya Allah. Oke, selanjutnya. Oke, oh bagus sekali. Oke, kasih aplaus dulu. Hebat sekali. Oke, diskusi sudah selesai semua ya. Oke, selanjutnya anak-anak, setelah kita belajar tentang kondisi sosial budaya di negara-negara ASEAN, harapannya kita bisa dapat mengambil sisi positif yang dapat menginspirasi kita. Misalnya yang ada di negara Singapura, yaitu tentang disiplin dan hidup bersih. Selanjutnya, misalnya ada di negara Malaysia yang dapat menjaga kearifan lokal budayanya. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 sudah jelas ya bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa, dan sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Menjalin hubungan persahabatan antara orang lain dari berbagai negara, berbagai suku merupakan seruan agama. Oke, setelah kita mempelajari kondisi sosial budaya negara ASEAN, harapannya kita dapat menjalin persahabatan namun tidak menghilangkan jati diri kita sebagai seorang muslim. Marilah kita menjalin persahabatan kepada siapa saja, namun jati diri kita tetap terjaga, karena yang membedakan kita adalah ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baiklah, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Oke, sebagai tugas di rumah, silakan anak-anak menggambar sebuah bunga lengkap dengan bagian-bagian bunga serta satu lagi, yaitu menuliskan perbedaan dan persamaan dari dua negara ya. Oke, sudah paham? Oke, dicukupkan dan berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan tepuk semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.